Halo lagi pemirsa, kita ketemu lagi dalam James Bond Season 2 di episode yang ke-122 kali ini. Bahasan yang telah saya sampaikan di Facebook, yakni tanggapan mengenai lagu Lelaki Kerdus yang viral beberapa 2 minggu yang lalu. Dan itu, ya kalau nggak 2 minggu, beberapa waktu yang lalu lah. Dan itu sangat-sangat ironis pemirsa, karena lagu tersebut dinyanyikan oleh yang tidak semestinya, yakni anak-anak di bawah umur. Nah, ini sangat-sangat tidak baik dan sekaligus memprihatinkan bagi kita semua, karena tidak semestinya anak di bawah umur menyanyikan lagu dangdut yang liriknya itu isinya adalah hujatan. Nah, ibu dari si penyanyi ini, maaf tidak saya sebutkan namanya karena memang saya tidak tahu namanya siapa. Ini menceritakan lagu tersebut diciptakan atas dasar kisah nyata masalah rumah tangga antara si ibu dengan bapak dari anak penyanyi ini. Nah, si bapak pergi meninggalkan keluarganya, dalam artian itu juga bercerai. Nah, dihujatlah lewat lagu Lelaki Kerdus itu. Dicelaklah mantan suaminya lewat lagu tadi. Tapi sayangnya yang menyanyikan adalah anak-anak. Kalau yang menyanyikan orang dewasa tidak masalah mungkin. Tidak mungkin banyak orang seperti mungkin Anji, seorang penyanyi yang bekas vokalis band Drive, terus Edozel, dan banyak orang yang bersuara terkait dengan lagu Lelaki Kerdus ini. Meskipun saya bersuaranya agak terlambat, tapi nggak apa-apa. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita semua, pemirsa. Bahwa seharusnya orang tua itu memberikan pengawasan terhadap anak-anaknya. Terutama anak-anak yang masih di bawah umur, tapi menyaksikan atau mungkin mendengar lagu-lagu yang bukan untuk umurnya, atau menyaksikan tayangan-tayangan televisi yang bukan sesuai dengan umurnya. Contoh mungkin, adik saya umurnya masih 9 tahun, tapi menyaksikan FTV dan sinetron yang dikhususkan untuk remaja 13 tahun ke atas. Bukan cuma adik saya saja, tapi banyak orang yang mungkin setara dengan adik saya menyaksikan tayangan-tayangan seperti itu. Sinetron remaja 13 tahun ke atas. Lagu-lagunya lagu-lagu dewasa. Nah, ini sangat-sangat menyedihkan sekali, pemirsa. Sangat-sangat menyedihkan dan sangat-sangat ironis sekali. Kalau dibiarkan, ini bisa jadi parah sekali. Kalau dibiarkan, ini bisa menjadi presiden buruk bagi anak-anak di Indonesia. Zaman saya kecil dulu, pemirsa, tahun 90-an, itu ada acara TV musik itu khusus lagu anak-anak. Dulu sekali, tahun 90-an. Saya kan kelahiran tahun 94, ya, masih angkatan 90-an lah. Nggak terlalu tua-tua banget, tapi juga nggak terlalu muda-muda banget. Nah, ini semacam presiden buruk untuk. Nah, ini pada waktu itu memang presiden bagus. Kalau sekarang nggak ada yang seperti itu, karena nggak masuk rating. Nah, inilah yang sangat-sangat menyedihkan, pemirsa. Inilah yang sangat-sangat menyedihkan dan sangat memalukan untuk kita semua, pemirsa yang budiman. Maka daripada itu, hendaklah mungkin kalau misalkan lirik lagu Lelaki Kerdus itu kalau dinyanyikan oleh orang yang lebih dewasa, orang yang lebih tua, mungkin tidak masalah karena isinya kan konflik rumah tangga. Yang anak-anak itu kan belum ngerti lah. Dan sebaiknya juga untuk yang si ibu dari penyanyi ini, ya janganlah menaruh dendam kepada mantan suaminya. Hendaklah didoakan yang baik-baik. Ingat loh, dendam itu tidak baik.
Dendam itu hanya akan menambah masalah baru, menambah beban baru, dan membuat hidup kita tuh nggak tenang. Karena di dalam hati kita ini ada dendam kesumat-kesumat. Hidup kita nggak tenang, karir kita nggak lancar, hubungan dengan keluarga nggak harmonis, kemudian sering banget galau, kepala pusing, dan yang lainnya. Dan dampak-dampak negatif. Pokoknya dendam itu mungkin bagusnya sementara, tapi akan menghancurkan pemirsa selama-lamanya. Jadi dendam itu tidak baik. Untuk apa kita memelihara dendam? Padahal dendam itu sungguh perbuatan yang sangat tidak baik. Jadi untuk apa kita memelihara dendam? Sampai bikin lagu lelaki kerdus lah. Atau yang kemarin-kemarin tuh sakitnya tuh di sini, cita-cita tak. Terus ya banyak lah lagu-lagu dangdut yang sakitnya tuh di sini lah. Terus ABG tua Fitri Karlina lah. Terus Berondong tua Siti Badriah. Terus apalagi Sambalado Ayu Ting Ting yang isinya tuh sindiran terhadap mantan suaminya Enji Hendarso Danuri dan banyak lagi. Nah kenapa mesti begitu? Ya oke lah, saya mengalah di sini. Saya tidak akan panjang lebar bahas soal itu. Itu kan murni karya seni. Ya, saya bukan seorang yang terlalu senang dengan dunia seni karena saya lebih senang dengan dunia politik, bisnis, ekonomi dan juga keagamaan. Jadi mungkin saya kurang bisa menanggapi karya-karya tersebut. Mohon maaf lahir dan batin ya. Jadi untuk sebaiknya sih ya alangkah baiknya jika anak-anak itu diberikan wadah untuk berkreasi lah. Jangan hanya Maria Simbolon aja yang dikasih kesempatan tampil sebagai penyanyi cilik masa kini. Tapi juga kasih kesempatan anak-anak lain untuk berkreasi, menumpahkan, tapi lagunya jangan anak-anak nyanyi lagu dewasa, jangan. Anak-anak nyanyi lagu anak-anak, gitu loh. Misalkan lagu-lagu yang bertema cinta tanah air, lagu-lagu yang bertema keluarga, lagu yang bertema kebahagiaan, apa asiknya bermain dan sebagainya. Ya tema-tema yang disesuaikan dengan anak-anak lah. Jangan anak-anak nyanyi lagunya cinta-cintaan. Itu nggak bagus itu. Anak-anak kok nyanyi lagunya cinta-cintaan. Aduh, sungguh. Kalau kata Roma Irama bilang, kalau kata Bang Haji Roma Irama, terlalu. Jadi jangan sampai anak-anak kelewat deh masa-masa indahnya. Anak-anak kok diajarin lagunya cinta-cintaan. Anak-anak bolos kalau cuma demi nonton tayangan televisi langsung itu model inbox SCTV atau dahsyat RCT itu. Kalau bahasa mama saya tuh katek gawe. Karena mama saya orang Palembang jadi ya itu bahasanya katek gawe. Gak ada kerjaan. Tuh. Ya dibayar cuma dikasih nasi bungkus kan. Kalau dibayar kasih nasi bungkus cuma buat ngeramein doang. Nah ini kan nggak bagus lah. Jadi pesan saya doakan semoga penyanyi lagu lelaki kerdus ini karirnya bisa bagus. Tapi mungkin ya lagunya harus yang sesuai dengan umurnya lah. Dan untuk semua pelaku industri musik di Indonesia, ya tolonglah kasih kesempatan anak-anak berkarya dengan imajinasi mereka sendiri. Kasih lagu anak-anak yang sesuai dengan temanya. Misalkan tema tentang cinta Indonesia, tentang keluarga, tentang kasihkan bermain, tentang pendidikan. Nah, ini kan bagus. Tentang pentingnya rasa hormat, saling menghargai, gotong royong.
atau mempromosikan Indonesia lewat lagu, nah ini cocok untuk anak-anak. Tapi kalau untuk lagu cinta-cintaan, lagu yang bangsa-bangsa lelaki kerdus lah, sakitnya tuh di sini, itu jangan, dijauhkan dari anak-anak di bawah umur, karena itu tidak baik. Dan saran saya untuk para orang tua yang punya anak yang di bawah 13 tahun, ya tingkatkan pengawasannya. Yang masih di bawah 17 tahun, ya tingkatkan pengawasannya. Kalau misalkan ketemu anak lagi nonton, anak-anak kecil lah ya, yang nonton TV yang bukan semestinya, tolong diberikan teguran bahwa tayangan tersebut tidak baik. Sinetron itu bukan tayangan untuk anak-anak kecil, ya, karena ceritanya banyak mengandung maksud saya unsur-unsur kekerasan, unsur-unsur yang kurang berkenan gitu. Dan banyak juga dihujat. Nah, jadi hendaklah anak-anak kita diberikan tontonan yang baik yang bisa memberikan tontonan. Gitu. Jadi mohon sekali lagi berikan anak-anak Indonesia kesempatan untuk berkarya dan kesempatan untuk menikmati masa kanak-kanaknya dengan tenang, dengan indah, sesuai dengan dunianya anak-anak Indonesia. Ingat, anak-anak Indonesia adalah generasi penerus bangsa Indonesia, maka kita perlu mempersiapkan anak-anak kita adalah anak-anak Indonesia yang menjadi anak-anak yang berkarakter, yang cinta Indonesia, yang bangga akan tanah air Indonesia, tapi tidak lupa juga menjadi anak yang pintar, yang cerdas, yang punya ilmu, yang punya pendirian, yang punya wibawa, yang kuat, yang gagah, dan berkarakter, dan juga berakhlak yang sangat baik. Tidak hanya dibekali dengan ilmu dunia, tapi juga dibekali dengan ilmu akhirat. Dan mungkin untuk menanggapi terakhir, lagu Lelaki Kerdus, sebaiknya lagu tersebut dicabut dari YouTube kalau tidak ingin menimbulkan banyak kontroversi. Dan saran saya, lebih baik lagu Lelaki Kerdus itu disahkan untuk dinyanyikan oleh orang yang lebih dewasa gitu, karena lagu tersebut liriknya tidak sesuai dengan anak-anak ya, dan juga banyak mendapat respon negatif dari para netizen di seluruh Indonesia. Jadi lagunya ditarik dulu, dibuat ulang, atau mungkin dinyanyikan ulang oleh penyanyi yang lebih dewasa supaya cocok, karena lagu tersebut bukan lagu untuk anak-anak, melainkan lagu untuk orang dewasa yang menceritakan tentang karus rumah tangga. Kita rehat sejenak ya.